Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Wahyudi. Saya dari Teknik Informatika Angkatan 22 semester 3 dari kelas D. Saya di sini akan melanjutkan video graf minggu lalu. Ya. Sekarang saya akan membahas video graf tentang graf traversal. Graf traversal itu ada dua. Yang pertama ada depth first search, yang kedua ada breadth first search. Nah, jadi dua ini adalah algoritma pencarian. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu DFS ya dan apa itu BFS. Untuk DFS ya adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Ya. Misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama, simpul sebelah kiri artinya dia berada di sebelah kiri. Kemudian penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama, dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua yang ada pada pohon biner, ya, simpul sebelah kanannya, lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam, dan seterusnya. Nah, jadi simpelnya depth first search atau DFS ini adalah algoritma pencarian secara mendalam. Jadi artinya adalah dia ya, DFS itu akan mulai dari root ya atau node pertama. Nah, seandainya si node pertama ini memiliki tetangga ya, tetangganya itu ada di sebelah kiri atau kanan. Nah, maka si DFS ini akan menuju ke tetangganya, entah itu sebelah kiri atau sebelah kanan, itu tergantung kita. Karena kita bisa mengatur prioritas DFS ini mau ke kiri atau ke kanan, itu bisa kita atur. Jadi kalau seandainya dia ke kiri, nah maka dia akan menuju ke node tetangga yang sebelah kiri itu. Nah, ketika dia sudah sampai di node sebelah kiri itu, nah dia akan melakukan pengecekan apakah si node ini punya tetangga. Nah, kalau seandainya si node ini punya tetangga, dia akan menuju ke tetangganya. Nah, ketika dia sudah berada di tetangga itu, nah maka dia akan melakukan pengecekan lagi apakah si tetangga ini punya tetangga juga. Nah, kalau seandainya ada, dia akan melakukan terus seperti itu sampai pada dimana node itu tidak lagi punya tetangga. Artinya dia itu sudah buntu, sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi ketika dia sudah sampai pada peristiwa itu, dengan dia akan naik satu tingkat atau satu level di sebelumnya gitu. Jadi dia melakukan backtracking sampai di mana dia belum mengunjungi tetangga suatu node. Nah gitu. Mungkin lebih simpelnya kita akan melihatnya di slide selanjutnya yang seperti ini. Nah, pada gambar ini bisa dilihat ya. Ini seperti ini lah simulasinya. Nah, mungkin di labirin bisa dilihat seperti ini. Nah, ketika dia buntu, dia akan melakukan backtracking. Nah, lanjutkan lagi melakukan pencarian. Ketika buntu dia melakukan backtracking. Nah, jadi mekanisme DFS ini adalah yang pertama itu proses pencarian pada algoritma DFS akan dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu. Jadi dia secara mendalam, dia akan melakukan pencarian secara mendalam sampai mentok. Kalau udah mentok, dia melakukan backtracking, dia cari di mana node yang belum dikunjunginya atau node di mana node-nya itu punya tetangga, nah tetangga itu belum dikunjunginya, begitulah. Kemudian algoritma DFS melakukan perhitungan secara terurut dan dari urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir, barulah mundur ke titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Kemudian ketiga, pencarian tersebut dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulangi terus hingga ditemukannya solusi. Nah, jadi kalau kita lihat pada lingkaran yang biru-biru ini ya, node yang biru-biru ini. Nah, kalau seandainya kita pakai implementasi DFS, nah kita akan mulai dari C nih. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus memilih CDF ini prioritasnya ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau seandainya kita sepakat kalau si DFS ini prioritasnya sebelah kanan, yaitu adalah di si G ya, si G. Nah, si A ini sebelah kiri, si G ini sebelah kanan ya.
maka si DFS akan melakukan pencarian dari C, kemudian dia akan melakukan pengecekan apakah si C ini punya tetangga atau tidak. Nah, ternyata si C ini punya tetangga. Tetangganya adalah A dan G. Karena kita telah sepakat kalau si DFS ini prioritasnya adalah sebelah kanan, maka dia akan ke si G. Nah, ketika dia berada di si G, dia akan melakukan pengecekan apakah si G punya tetangga. Ternyata si G punya tetangga yaitu D. Maka si DFS akan ke D, kemudian si DFS akan melakukan pengecekan lagi apakah si D punya tetangga. Ternyata tetangga ada banyak, ada 4. Nah, karena kita sudah sepakat tadi di awal DFS-nya itu prioritasnya sebelah kanan, maka dia akan lanjut ke sebelah si F dia. Nah, begitulah seterusnya sampai ke si A. Nah, untuk codingnya kita akan bahas ya. Kita akan bahas setelah ini ya.
Nah, di sini saya sudah ada coding grafnya. Coding grafnya seperti biasa, ada vertex, edge. Kita bikin atribut-atributnya. Jadi intinya itu ada di sini di algoritma DFS-nya. Nah, langkah pertama yang harus kita buat itu adalah kita buat collection ya, dan bikin stack sebagai penampung ya. Kemudian kita bikin boolean array untuk menandain kita sudah mengunjungi suatu node atau tidak, gitu kan. Nah, kemudian pertama adalah kita akan nge-push root-nya atau node pertama. Nah, kemudian kita melakukan pengecekan selama stack-nya itu nggak kosong ya, kita melakukan pop. Nah, kemudian kita cetak dia, kemudian kita tandain dia sudah dikunjungi. Kemudian kita cek seandainya si node ini dia itu punya tetangga ya, kita melakukan pengecekan juga. Kita masukin dia ke stack, kemudian kita tandangin dia true sebagai sudah dikunjungi. Kita lihat di main DFS-nya ini. Jadi di sini kita set vertex itu indeks pertama itu adalah A, satu adalah B, seterusnya. Kemudian kita bikin tetangga-tetangganya. Si A dia itu bertetangga dengan si B, si A bertetangga dengan C, A dengan D. Nah, bisa lihat di komentar ini ya. Nah, jadi kalau kita running ya, bentar, tadi ada di PPT-nya. Nah, ini jadi karena kita prioritasnya tadi sebelah kanan ya, jadi C ke G, G ke D, D ke F ke E, B ke A. Nah, apakah sama? Kita akan cek. Nah, jadi tadi dari C ke G, G ke D, D ke F ke E ke B, B ke A. Jadi apa yang kita lakukan tadi sama ya. Jadi algoritmanya berhasil dan outputnya sama dengan apa yang kita harapkan tadi. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke BFS ya, algoritma BFS. Nah, algoritma BFS adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan semua simpul dalam graf atau struktur data grafik lainnya pada kedalaman yang sama sebelum bergerak ke tingkat yang lebih dalam. Algoritma ini berguna dalam pencarian jalur terpendek dan juga dapat digunakan untuk traversal graph secara sistematis. Nah, untuk ilustrasinya bisa lihat ini ya, pada gambar ini. Nah, untuk mekanisme BFS adalah kita pertama itu melakukan inisialisasi, pilih simpul awal yang akan dijadikan titik awal pencarian. Tandai simpul tersebut sebagai sudah dikunjungi dan tambahkan ke dalam antrian. Kemudian yang kedua, antrian digunakan untuk menyimpan simpul-simpul yang sudah dikunjungi tetapi masih memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Simpul yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian adalah simpul awal. Ketiga, iterasi. Selama antrian tidak kosong, lakukan langkah-langkah berikut. Pertama, ambil simpul dari depan antrian, kemudian periksa semua tetangga yang belum dikunjungi dari simpul tersebut. Tiga, tandai setiap tetangga yang belum dikunjungi, masukkan ke dalam antrian, dan tandai sebagai sudah dikunjungi. Dan keempat, ulangi langkah-langkah ini sampai semua simpul yang terhubung dengan simpul awal telah dikunjungi. Kemudian 4,
proses berhenti ketika antrian kosong, yang berarti semua simpul yang dapat dicapai dari simpul awal telah dikunjungi. Nah, jadi artinya adalah kalau kita buat contoh dengan simpul atau non warna biru ini, jadi si BFS ini akan mulai dari si C, ya. Nah, kemudian dia akan mulai dari kemudian dia akan melakukan pencarian ke si A atau si G, ya. Jadi dia melakukan pencarian secara setingkat atau selevel. Jadi dia per level. Jadi kalau si dari C ini dari root dia turun ke anak, nah dia nggak akan turun ke bawah, tapi dia akan ke tetangganya si C, itu si G. Nah, kemudian dia masuk ke si D. Nah, dari D dia itu bisa turun ke B atau turun ke F. Nah, dia akan turun ke si. Jadi kalau kita lanjutkan, dia akan turun ke B, kemudian dia akan turun ke si F. Nah, kemudian terakhir adalah dia akan turun ke si E. Nah, untuk codingannya saya sudah ada juga. Codingannya itu sama persis dengan codingan si DFS, cuman yang berbedanya adalah si DFS menggunakan stack, sedangkan si BFS menggunakan queue. Nah, kemudian langkah pertama adalah kita inisialisasi queue ya, atau collectionnya, kemudian kita kasih boolean array ya sebagai tanda dia sudah dikunjungin, kemudian kita enqueue dia, artinya kita masukin dia ke dalam si queue, kemudian kita melakukan pengecekan selama si queue itu nggak kosong, kita dequeue dan kita cetak, kemudian kita tandain dia sudah dikunjungin, kemudian kita ambil tetangganya kalau belum dikunjungi, sama kayak si DFS tadi. Jadi kita langsung running aja. Nah, di sini output yang pertama adalah C ya, root, kemudian turun ke A, kemudian dia turun ke G, kemudian turun ke B, kemudian dia turun ke D, kemudian dia turun ke E, kemudian dia turun ke F. Jadi dia setingkat. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang algoritma DFS dan BFS tentang graf traversal. Nah, jadi untuk kelebihan dan kekurangan dua algoritma tadi ya, untuk algoritma DFS dia kelebihannya adalah dia tidak terlalu banyak menggunakan memori karena dia melakukan teknik backtracking ya, jadi dia nggak terlalu banyak makan memori. Kemudian juga untuk kelemahannya ya, kelemahannya itu DFS ini cenderung lama dalam melakukan pencarian karena dia melakukan pencarian secara mendalam, sedangkan BFS itu kelebihannya adalah waktunya cenderung lebih cepat dari si DFS. Karena apa? Karena dari namanya saja breadth, artinya dia tuh melakukan pencarian secara melebar. Jadi ibaratnya kayak air banjir ya, kita masukkan ya, kita air banjir masuk ke labirin contohnya. Jadi ini melakukan secara menyebar, secara menyeluruh. Nah, tapi kelemahannya adalah dia banyak menggunakan memori karena dia melakukan pencarian secara melebar. Nah, baiklah, sepertinya cukup video saya pada saat ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Diki Wahyudi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.